Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46. Berarti berapa? 7. Ada 7 ayat. Ini rupanya karena kemarin ada 22, saya bagi 3, 7, 7, 8. Ayat yang ke-40 dari surah An-Najm, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dari keterangan yang kemarin bahwa wala taziru waziratu wizra ukhra, terus wa alaysa lil insan illa ma sa'a, bahwa manusia tidak memperoleh kecuali apa yang dia kerjakan. Tapi kalau ada anak mendoakan orang tua dapat enggak? Dapat. Dia menjadi anak soleh, ya, karena dulu usaha orang tuanya. Berarti orang tuanya usaha. Anaknya sekarang duitnya banyak, orang tuanya nggak bisa korban, lalu anaknya korban atas nama orang tuanya. Bisa nggak? Bisa, karena dia jadi anak soleh adalah bimbingan orang tuanya. Jadi jangan lalu nggak bisa, yang ngerjakan A ya A yang dapat, B yang nggak kerja yang nggak gitu. Memang ada ayat yang menyatakan bahwa wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tetapi pengecualian itu banyak itu berarti apa? Akeh sekali, banyak sekali, banyak keterangan yang sebagai pengecualian. Jangan hanya terfokus, tidak bisa, bukan dia yang ngerjakan. Jangan gitu, ya. Dalam kehidupan ini ternyata memang banyak. Wa anna sa'yahu, katanya ayat 40, dan sungguh kerjanya seseorang, perbuatannya seseorang, saufa yura, nanti akan diperlihatkan, yubsiru fil akhirah,
diperlihatkan nanti di akhirat. Mungkin memang di dunia enggak, tapi nanti di akhirat akan kelihatan sekali. Wa anna sa'yahu saufa yura. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian yujzahu, diberi balasan perbuatan orang tadi itu dengan al jaza al khus'u aufa, dengan balasan yang sempurna. Kalau dalam kehidupan ini kadang-kadang balasan dari Allah itu baru separuh, baru sepersekian, tapi nanti kalau sudah di akhirat ya, balasan itu diberikan secara sempurna, aufa, jaza al aufa. Kalau di surah Ali Imran ayat 185 yang biasa dipakai untuk nyambut mayit yang mau dibawa ke kuburan itu apa? Kullu nafsin, iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasannya kalian itu nanti akan disempurnakan di hari kiamat. Kalau di sini istilahnya summa yujzahul jazaa'al aufa. Podo itu. Keterangannya podo. Enggak apa-apa. Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, jenengan kalau sampai dengan hari ini sama suaminya belum dibelikan gelang emas, sing sabar mawon, karena nanti ya akan diberi gelang emas, bahkan bertah-tahkan berlian. Katanya ayat berapa itu? 23. Surahnya 22. Surahnya 22, ayatnya 23. Enak. Namanya surah Al-Hajj. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dzahabin wa lu'lu'a. Mereka di situ diberi perhiasan-perhiasan dari emas dan mutiara. Yang penting ibadahnya tekun, yang penting dalam keluarga adem ayem, ya nggak usah ndelok konconya yang pakai emas sampai sak dengkul, sak sikut, ya. Tapi ternyata setelah ditanya-tanya, ternyata gelangnya yang sampai sak sikut itu ternyata nyelang, pinjem. Summa yujzahul jazaa'al aufa. Jadi setelah perbuatan orang itu diperlihatkan, jadi jenengan yang setiap pagi lungguh di sini ambil liap-liap itu nanti akan diperlihatkan diperlihatkan. Setelah itu lalu diberi balasan secara sempurna. Aufa ay akmal, secara sangat sempurna. Yuqalu jazaituhu sa'yahu wa bisa'yihi. Itu kalau bahasa Arab biasanya gitu. Jadi balasan secara sempurna itu bahasa Arabnya jazaituhu sa'yahu wa bisa'yihi. Itu ayat berapa? 40 sama 4 1. Sekarang 2. Wa anna ila rabbikal muntaha.
Ya. Wa anna bil fathi dibaca fathah, wa anna bukan wa inna. Wa anna atfan sebagai ataf dari yang sebelumnya itu. Mulai dari apa? Wa anna itu. Wa an laisa lil insan masa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, diselingi summa yujza, ya. Setelah itu lalu wa anna lagi, wa anna wa quri'a bil kasri, tapi ada juga yang dibaca dengan kasro, wa inna. Kalau inna berarti isti'nafan, awal kalimat, ya. Isti'naf itu awal pembicaraan. Wa kadza ma ba'daha, begitu juga sesudah ini ya, wa anna terus itu. Ada berapa itu? Mbo itu apa ya? Enggak tahu. Wa anna ila rabbik, dan sungguh ila rabbika, kepada Tuhan kamu, al muntaha, al marji', tempat kembali, wal masir, juga tempat kembali, wa ilaihil masir, kan ada itunya, ba'dal mauti, setelah wafat. Untuk apa? Fayujazahum atau fayujazihim, kemudian Allah, kalau yujazi itu Allah membalas, fayujazihim, kemudian Allah membalasnya. Tidak hanya sampai di kembali, ya, bahwa kepada Tuhanmu kamu akan kembali, bukan hanya sampai situ, tapi kelanjutannya apa? Yaitu balasan, ada balasan. Dan semua itu atas dasar balasan perbuatan. Jadi orang yang hanya tengok-tengok, mantuk-mantuk, mangan geduk, ngantuk, ya ndak ada apa-apa, nggak dapat balasan apa-apa. Harus giat. Orang muslim itu harus giat. Hari ini itu. Sehingga kadang-kadang kita zikir itu ada yang dibatasi 33. Ya. Subhanallah berapa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebetulnya secara umum uzkurullah dzikran katsira. Ya, zikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi karena setelah ini ngerjakan ini, ya, setelah zikir nanti ngaji, setelah ngaji loh, maka lalu dibatasi. Tapi seumpama imamnya rodok ngantuk, ya, jadi subhanallah sampai seket, ya makmumnya ikut seket, bukan lalu begitu 33 lalu langsung mendek. Loh, jenengan kok gini? Ya, saya sudah 33 ya. Ya, dan itu ada itu. Makmum itu kalau sudah merasa 33, ya, jadi imam ditunggu, padahal imamnya masih rodok ngantuk, jadi terus subhanallah, subhanallah. Tapi ya sekali-sekali bawa sempritan, mam, seket mam, imamnya pasti iling sama apa tadi? Wa anna, ya, wa anna ila rabbika al muntaha, wa annahu, loh itu anna lagi, wa annahu huwa adhaka wa abaka, dan sungguh dia, langsung saja, huwa dia, jadi penguat, taukid. Wa annahu huwa, sungguh dia itu adhaka, yang membuat manusia itu ketawa, wa abka, nangis. Artinya apa? Man syaa afrahahu, siapa yang Allah kehendaki dibuat orang itu senang,
Sehingga seneng itu lalu diwakili dengan kata-kata apa? Ketawa. Wa abka, dan nangis. Man syaa ahzanahu, siapa yang Allah kehendaki, Allah membuat dia itu susah. Jadi yang membuat orang itu senang dan susah siapa? Allah. Makanya mintalah kesenangan itu kepada Allah, dan tidak usah minta susah. Sok-sok itu namanya. Minta susah sama Allah. Itu kan rodok itu. Rodok apa? Rodok ngane-ngane. Wa annahu huwa adhaka wa abka, bahwasanya dialah Allah yang membuat orang itu ketawa dan nangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sungguh dia juga yang mematikan di dunia wa ahya, dan menghidupkan nanti lil ba'si, untuk hari berbangkit. Wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya. Salah satu katanya ayat Al-Quran, surahnya itu 33, ayatnya 71. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Fauzan azima itu kan berarti beruntung sekali, artinya apa? Bahagia sekali. Biasanya lalu ketawa. Jadi kalau ingin sering ketawa, bahagia, 1, bertakwalah kepada Allah, 2, berkata yang jujur. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah yang jujur. Kalau jujur, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki seluruh tindak tandukmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada aturan Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, sungguh orang itu menang dengan kemenangan yang besar. Artinya apa? Bahagia. Berarti kalau ingin bahagia, bertakwa. Kalau ingin bahagia, berkata yang jujur. Padahal sekarang banyak yang perkataannya nggak jujur, bahkan hoak-hoak. Nggak usah niru-niru yang nggak baik, tirulah yang baik. Wa annahu amata huwa amata wa ahya, Allah mematikan, setelah itu lalu dihidupkan nanti di akhirat. Wafatnya juga macam-macam, ya. Tapi yang jelas katanya Rasul, orang yang wafat karena kena wabah dan sebagainya itu masuk syahid itu, walaupun lalu kelihatannya disia-sia, ya, keluarganya tidak boleh ikut. Setelah itu lalu diisolasi, kelihatannya kok gini, padahal dari segi agama ada 7, ya kan, katanya Nabi, asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah, mati syahid itu ada 7 selain gugur di medan pertempuran membela agama, yaitu orang wafat karena taun, karena wabah, mati syahid itu syahidun.
orang yang karena lambung, karena apa namanya, sakit lambung, karena tenggelam, karena tapi tenggelam ini lihat-lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya kayak Fir'aun itu ya tenggelamnya itu ya sangit, itu bukan syahid ya. Ini yang sebelumnya memang orang baik, tahu-tahu lalu wafat dalam keadaan tenggelam, kebakaran, kejatuhan pohon atau bangunan, terus yang terakhir melahirkan, dan itu mesti perempuan. Orang perempuan melahirkan, tapi lagi-lagi ya masih ada pengecualian itu ya. Kalau lahirnya itu, hamilnya itu karena zina, belum menjamin juga. Jadi semua itu masih ada sebab akibat, semua masih terkait sebab akibat. Wa annahu, ayat yang ke-45, wa annahu, dan sungguh Allah, hunya kembali ke Allah, khalaqaz zaujain, menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, yaitu az-zakara wal unsa. Kalau manusia adalah laki dan perempuan, dan di hadapan Allah podo, asalkan amalnya podo. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Loh, itu katanya orang perempuan yang baik itu sholatnya di rumah ketimbang masjid. Itu ada keterusannya. Lah ini loh, kadang-kadang saya nggak mudeng. Ada ustadz itu kadang-kadang nggak ndelok terusannya itu. Yang disuruh di rumah itu apabila menimbulkan fitnah. Datang ke masjid you can sian, kelek ketok, loh apa? Ya, atau kalau di Arab sana perempuan memakai wangi-wangian yang membuat syahwatnya orang laki timbul. Nah, itu tidak boleh, itu di rumah saja kalau seperti itu. Kalau seperti ibu-ibu yang nggak pakai minyak yang sampai itu dan datangnya sudah pakai mukena, tidak apa-apa. Karena apa? Karena banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak membedakan antara orang laki dan perempuan asalkan beriman. Salah satunya dari 4 itu, salah satunya adalah surah 16. Apa surah 16? Surah An-Nahl ayat 97. Man amila soliham min zakarin unsa wa huwa mu'minu falanuh yiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, asalkan dia itu beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang layak dan akan kami beri balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Itu ayat kok, itu kok iso dikalahkan dengan pendapatnya seseorang? Enggak Pak, itu hadisnya belum sempurna, belum selesai, sudah disampaikan. Nah, itu ya. Jadi enggak apa-apa ibu-ibu. Pernah itu di suatu daerah itu katanya saya dapat laporan yang tadinya itu ibu-ibunya itu rajin jamaah, terus karena ustadznya ngomong kayak tadi lalu enggak ada perempuan yang lalu jamaah. Itu nanti dosanya kayak apa itu ustadznya itu. Jadi jangan disangkal ustadz itu semua masuk ke surga. Bisa-bisa nanti ustadz itu bisa masuk neraka itu. Karena apa? Dia memaksakan pendapatnya, mengalahkan apa yang dikatakan oleh Allah.
bayangkan yang dikatakan oleh Allah apa tadi? Podo, wong lanang wong wedok asalkan beriman ya amalnya. Tapi lalu kesana kemari dia bangga karena beda dengan yang lain. Jangan gitu. Itu justru yang nanti dibek-bek duluan itu oleh malaikat. Hati-hati. Jadi apa namanya? Baca sana, baca sini, baca sana, baca sini. Dan kalau belum sempurna, jangan disampaikan. Sempurnakan dulu. Sudah? Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dibuat dari apa? Min nutfatin idza tumna. Dari setetes sperma air mani yang tumna, yang ditumpahkan, tusobbu. Ida apa? Tumna tusobbu fir rahimi, yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ini suatu ada ilmunya ini, berarti mengandung ilmu apa? Sperma yang akan membuahkan janin itu sperma yang kuat, tumna. Berarti orang laki yang spermanya itu encer, enggak akan punya anak. Dan itu biasanya karena capek. Cobalah istirahat ya 2 minggu, terus lalu usaha, insya Allah. Kalau orang barat biasanya istilahnya lalu apa? Honeymoon. Ya, honeymoon. Orang Indonesia enggak honeymoon, tapi tetap pekerjaannya capek juga ya, podo ae. Jadi betul-betul apa namanya? Istirahat. Insya Allah. Kadang-kadang suaminya enggak, istrinya ya. Ada itu orang perempuan pagi sudah tugasnya ini, siang malam ya, ovumnya ya tidak sekental yang ini ayatnya ini apa namanya, min nutfatin idza tumna. Tapi semuanya juga kembali kepada terserah Allah. Sudah Pak, sudah honeymoon malah 3 bulan kok masih belum, ya berarti Allah belum memberi ya. Buktinya tonggo sebelahnya yang hanya pisah tembok, suaminya batuk, istrinya sudah hamil, padahal batuk tok itu. Nah, ada itu berarti Allah ya, kembali apa? Allah. Jenengan kalau sudah bicara seperti itu langsung iling surah 42 ayatnya 49 50. Asy-Syura ayat 49 dan 50 yang menyatakan lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasau wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukranau wa inasa wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak keturunan pada suatu keluarga inasa wedok kabeh, dan ada juga yang diberi zukur lanang kabeh. Tapi ada juga au yuzawijuhum zukrana wa inasa, ada juga keluarga yang oleh Allah diberi ya lanang ya wedok. Bahkan yang lucu itu yang pertama lanang, yang kedua wedok, anak ketiga lanang, keempat yang kelima lanang, yang keenam itu enggak mana, itu mencret itu ya. Ada itu dibuat begitu oleh Allah, disilang-silang
Ada yang enggak? Lanang, ya, wedok. Ada gitu. Termasuk saya. Jadi kakak saya lanang, kakak saya lagi lanang, terus saya lanang. Nah, terus adik saya wedok. Terus lalu ibu saya wafat, dapat 1 tahun atau 2 tahun, bapak saya kawin lagi, terus lalu punya anak wedok. Jadi 9, wedoknya 6, lanangnya 3. Yang nomor 3 ada di Kebonsari, namanya Pak Faisal. Sudah ya? Min nutfatin idza tumna.